warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Van Medasari, NIM 2019-710571 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melza Fidianti dengan NIM 2019-710623 dari kelompok 5. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aurel Nabila, NIM 2019-710691 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khatrunada dengan NIM 2019-710712 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Safira Sabtaulia dengan NIM 2019-710738. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Bisuma, NIM 2019-710806 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nabil Alif Nasution dengan NIM 2019-710816 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wadi'ah. Al-wadi'ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Wadi'ah ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Mawudi'a inda ghair maliki la yafasuhu, berarti bahwa wadi'ah ialah memberikan makna yang kedua. Wadi'ah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata, auda tubuh, artinya aku menerima harta tersebut darinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum wadi'ah. Dalil yang menghadirkan akad ini tuh dari surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya. Kemudian terdapat pula pada surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang hendak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Selanjutnya yaitu macam-macam wadi'ah. Jadi wadi'ah di sini itu terdapat dua macam, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad damanah. Nah, wadi'ah yad amanah yaitu para ulama fikih mengatakan bahwa akad wadi'ah ini bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi? Nah, ulama fikih itu sepakat bahwa status wadi'ah itu bersifat amanat, bukan damanah. Sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi. Berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh yang dititipi. Lalu yang ketiga yaitu ada wadi'ah yad damanah, yaitu akad ini tuh bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat memanfaatkan barang dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang digunakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wadi'ah. Yang pertama ada rukun wadi'ah. Rukun wadi'ah adalah hal yang terkait atau yang harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu yang pertama ada muwaddi atau orang yang menitipkan, yang kedua ada wadi'i atau orang yang dititip barang, yang ketiga ada wadi'ah atau barang yang dititipkan, dan yang terakhir ada sigot atau ijab dan kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat wadi'ah. Ulama Hanafiyah mensyaratkan kedua belah pihak harus berakal, tidak boleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, orang mabuk, hilang akan, dan lain-lain. Akan tetapi tidak disyaratkan harus balik secara umur.
Anak kecil diperbolehkan untuk melakukan akad titipan dengan adanya akal pada dirinya sebagaimana diperbolehkannya anak kecil melakukan akad perdagangan jual beli. Meskipun dalam hal ini jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang tidak menuntut adanya syarat dan ketentuan yang sulit untuk dipahami oleh anak kecil. Adapun jumhur ulama mensyaratkan kepada kedua belah pihak atau penitip dan yang dititipi sebagaimana dalam agensi atau wakalah, yaitu balik, berakal, dan mumayyiz. Terkait dengan adanya barang yang dititipkan harus berupa properti atau barang yang mampu untuk diberikan secara fisik. Barang titipan tidak bisa berupa hewan yang kabur, ikan di laut, burung di udara, atau barang lain yang tidak mampu dijalankan atau dipindah tangankan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam wakalah. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Dalam hukum positif sering dikenal dengan istilah kuasa luas, yang biasanya digunakan untuk mewakilkan segala kebutuhan pemberi kuasa dan biasanya hanya untuk perbuatan pengurusan. Kemudian yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dalam hukum positif, hal ini dikenal sebagai kuasa khusus dan biasanya hanya untuk satu perbuatan hukum. Contohnya, kuasa membeli barang dari bank kepada nasabah sebelum pelaksanaan akad murabahah. Kemudian yang ketiga, wakalah al-amah, yaitu perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini sering sekali digunakan sebagai perlengkapan transaksi suatu akad atau sebagai jembatan atas keterbatasan atau hambatan dari pelaksanaan suatu akad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat wakalah. Adapun rukun dan syarat wakalah adalah sebagai berikut. Rukun wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau disebut dengan al-muwakil. Dan yang kedua, orang yang diberi kuasa atau disebut al-wakil. Dan yang ketiga, perkara hal yang dikuasakan atau disebut dengan at-tawkil. Dan yang terakhir, pernyataan kesepakatan atau disebut juga dengan ijab qabul. Lalu syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Muwakil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat muwakil yaitu: syarat pertama, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Dan yang kedua, orang mukallaf atau anak yang mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Contohnya itu kayak mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Lalu syarat-syarat wakil atau yang disebut dengan yang mewakili. Yang pertama ada cakap hukum. Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain. Dan yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Lalu yang terakhir ada wakil adalah orang yang diberi amanah. Setelah itu ada perkara yang diwakilkan atau objek wakal. Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syarak. Lalu yang terakhir ada pernyataan kesepakatan atau disebut dengan ijab qabul. Maksud dari ijab qabul yaitu kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang telah ditransaksikan.